Kemudian kita melaksanakan doa ACST dengan pembawa doa sebagai berikut. Doa pujian oleh Saudara Edison Sinurat, doa pengakuan oleh Saudari Linda Simatupang, doa permohonan oleh Saudara Lamro Sihotang, doa syukur oleh Saudara Pontasilain. Setelah itu, acara akan ditutup, namun sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman dari koordinator doa. Demikianlah susunan acara kita pada pagi hari ini. Kita akan memulai acara dengan doa buka yang akan dilayangkan oleh Saudari Lili Sinurat. Kami persilakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga, Allah yang penuh kasih, terpujilah namamu, besarlah kasih-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih atas kesempatan kami dapat berkumpul pada pagi hari ini lewat media Zoom untuk bersama-sama datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan namamu, dan untuk menaikkan doa-doa kami kepadamu. Bapa dalam surga, kiranya kasih kemurahan-Mu menyertai kami dalam acara ini agar berjalan dari awal hingga akhir seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah semuanya itu hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kasih kemurahan-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terpuji namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Lili. Lagu pujian oleh Saudara Joni Panden Solang. Kami persilakan operator untuk menampilkannya. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam tempat kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam tempat kekelaman.
Amin. Terpujilah nama Tuhan atas pujian yang begitu indah mengingatkan kita bahwa hanya dalam Yesus kita akan beroleh kedamaian. Kemudian kita akan mendengarkan sekarang ini kesaksian akan dibawakan oleh Saudari Dinja Simatupang. Selamat pagi untuk saudara-saudara sekalian, senior kami dan juga para gembala, jemaat, hamba Tuhan dan juga teman-teman Angkatan 80 dan semua yang telah hadir pada pagi ini. Terus terang saya grogi untuk membawa satu kesaksian karena kalau untuk bersaksi ke orang cuma 1-2 itu lebih mudah, ini kelihatannya banyak sekali yang hadir. Doakan biar saya bisa bicara dengan baik. Mungkin akan saya bagikan pada pagi ini adalah pengalaman saya waktu pertama sekali bekerja, yaitu tahun 84. Saat itu sebenarnya sebelumnya sudah pernah kerja di rumah sakit Advent, tapi waktu itu sama Esther, tapi kita waktu itu mungkin aneh ya dikatakan bahwa kita tidak qualified. Aku ya terutama ya, itu bos aku itu Pak siapa? Pak Ateng Permana. Dia sendiri kaget gitu, karena ternyata orang lain yang menilai begitu, sebenarnya dia sendiri lebih suka saya di situ. Tapi akhirnya Esther satu hari telepon, dia bilang, Dinci bisa tolong anterin ke Cilegon nggak? Tahu nggak Cilegon di mana? Aku bilang, aku sih pernah ke Carita lewat Cilegon. Kenapa? Katanya Jane Sinai, dia sekretaris angkatan tahun 70-an kalau nggak salah ya. Dia bilang di sana ada lowongan untuk sekretaris. Jadi Esther minta dianterin. Tapi terus dia bilang, Esther bilang saya akan datang sama Dinja, anak sekretaris. Bawa aja CV-nya sekalian, katanya. Oke, bawa. Sampai di sana ternyata ada lowongan untuk US Steel, United States Steel, yaitu waktu itu Krakatau Steel mau buat pabrik cold rolling mill. Dan Esther interview di sana dan Jen bilang, Dinja di Krakatau Steel ada perlu sekretaris dan saya diminta untuk datang. Sebenarnya rekrutmen di situ agak ruwet ya, karena BUMN banyak sekali, ada selain dari tes biasa ada juga screening dan sebagainya. Dan waktu itu saya sadar sesudah saya masuk bahwa ternyata proses yang saya alami rekrutmen itu bukan dibilang aneh, ajaib banget untuk orang-orang di situ karena nggak mudah seperti itu. Prosesnya tuh tidak sesuai yang biasanya gitu. Dan akhirnya saya diterima. Nah, diterima itu banyak banget kendala yang terjadi. Pertama, karena saya Kristen, jadi lingkungan itu kan di Banten kita tahu seperti apa. Sebelum ke Cilegon juga Papi udah bilang hati-hati di sana. Bawa diri yang baik karena di sana lingkungannya ya Pucok dengan Tigol tahulah itu Banten seperti apa ya. Jadi pertama masuk kaget juga, walaupun punya bos yang open minded ya, dia itu selain tamat dari ITB terus tamat dari UI juga, dan dia juga pernah jadi representatif KS di Jerman. Jadi untuk dia nggak masalah, malah dia bilang dia pernah punya sekretaris Advent. Waktu dia pertama lihat CV saya, dia bilang, oh kamu Advent, pasti kamu nggak bisa kerja hari Sabat. Iya, aku bilang, oh saya pernah punya sekretaris waktu di Sulawesi Advent. Jadi untuk bosku sendiri nggak ada masalah. Tapi lingkungan ini begitu saya masuk, pertama Kristen, kedua ini saya baru umur 23 ya, di situ udah jadi untuk sekretaris direktur keuangan. Terus udah gitu suku lain lagi karena ternyata di situ mereka mengutamakan ya orang-orang sekitar situ, walaupun mungkin pendidikannya agak kurang, jadi banyak outsourcing. Jadi yang justru yang pendatang itu yang mereka punya posisi yang baik banyak, tapi itu justru suasananya tidak menyenangkan ya. Jadi begitu, dan yang ini lagi waktu saya masuk, mereka seminggu sebelumnya rupanya ada orang Batak, karyawan, yang bikin pesta pernikahan dan mereka merasa nggak nyaman karena makanannya dan sebagainya itu yang tidak sesuai dengan mereka. Dan mereka bilang, kamu Kristen pasti begini. Nah, disitulah tugas saya pertama untuk menerangkan bagaimana Advent itu, dan saya berbakti hari Sabat.
dan juga mengenai makanan. Jadi dalam seminggu pertama itu seperti ya semi penginjilan ya ceritanya. Akhirnya sesudah mereka tahu, aku kan baru keluar dari UNED jadi vegetarian dan sebagainya. Terus mereka bilang, kok kamu lebih bersih makanannya dari kita. Dan sesudah itu seminggu kemudian bulan puasa. Nah, bulan puasa gimana caranya? Aku bawa makanan hari pertama, tapi pas aku lagi makan ada yang datang. Akhirnya putusin, oke, gimana cara bisa masuk dengan mereka. Akhirnya saya ikut puasa karena di kontrakan itu ibu yang punya rumah itu sebelum akhirnya saya dapat mes dan di dia flat, saya bukan kontrak bilangnya ya, pokoknya tinggal sama keluarga perumahan KS di situ. Jadi mereka sahur dan juga buka puasa ya. Akhirnya selama di Cilegon, kerja di Cilegon, saya tuh ikut puasa setiap tahunnya. Dan itu membuat mereka merasa lebih, saya bilang saya cuma skip makan siang doang kok, dan makan pagi lebih cepat. Tapi ternyata apa yang saya lakukan itu membuat mereka merasa bahwa saya bukan orang lain. Pertama ya dari segi makanan dan sebagainya. Dan memang untuk pertama kali kerja itu banyak sekali intrik, terutama dari sekretaris lain ya, karena mereka itu udah senior, tapi mereka memang dasar pendidikannya nggak sampai ambil akademi gitu, tapi merasa mereka sudah kerja 10 tahun, 11 tahun, tapi masih di kadif atau di manajer. Jadi benar-benar harus banyak berdoa selama di sana, karena saya pikir, aduh ini udah biasanya kita, kalau yang di Jakarta mungkin nggak seperti itu, dia punya ini ya, dia punya tantangannya. Dan ada satu lagi yang ini kalau kita ke gereja. Nah, pertama kali kita waktu sampai di sana, Esther sama saya begitu hari Sabtu kita cari gereja. Nah, gereja di Cilegon nggak ada, adanya di Serang. Akhirnya kita harus naik bus. Akhirnya ketemu juga di Jalan Kitapak. Dan gereja itu bentuknya seperti rumah dan nggak banyak anggotanya. Yang orang KS-nya ada berapa ya? Cuma satu keluarga. Terus adanya juga Bapak Pardosi yang tapi di Krakatau Hogovoon, KHI, anak perusahaan boleh dibilang, dia rumahnya di Keramat Batu. Dan kami ketahui bahwa sebenarnya Krakatau Steel itu menyediakan kendaraan untuk karyawan yang mau ke gereja. Tapi minimal 30 orang gitu, 30 orang, karena bus mereka yang paling kecil tuh isi 30 orang. Dan itu harus didaftarin. Kalau gereja lain, Katolik, Protestan lain, itu mereka dapat tiap hari Minggu. Nah, terus aku pikir gimana caranya? Kita cuma sedikit. Waktu itu saya, Esther, dan keluarga Pujo, yang akhirnya beberapa ada anaknya tamat dari UNED juga, Marta. Jadi ini gimana caranya? Tahun berikutnya Titin Sumarni juga masuk ke Krakatau Steel dan dia di SDM. Nah, untuk permohonan kendaraan ini adalah fasilitas yang disediakan oleh SDM. Akhirnya dia bilang, Tin kita coba yuk, kita minta, kita bilang. Karena sayang banget kalau ini, tapi kita berdoa aja. Mereka nggak mikirin bahwa harus jumlah 30 orang. Dan itu harus orang KS, nggak boleh anak perusahaan atau anggota jemaat atau orang advent lain dimasukin ke situ. Akhirnya kita coba buat, dan itu nggak sampai 30. Kita cuma berdoa, aduh semoga dapat ini jemputan. Jadi bus itu akan siap di Cilegon, antar kita ke gereja dan ditungguin sampai pulang lagi. Karena kan tahun 80-an itu kendaraan sulit ya. Kita dari Jakarta ke sana aja bisa 3 sampai 4 jam. Kalau pakai macet. Jadi akhirnya kita berdoa, akhirnya dikasih. Dan orang-orang situ bingung juga karena kenapa kamu banyak banget kemudahan, kamu bisa masuk langsung di direktur, kamu minta ini dikasih. Saya bilang itu hanya Tuhan yang kasih. Akhirnya saya nggak tahu sampai kapan, waktu saya keluar dari KS tahun saya pindah ke kantor Jakarta tahun 90-an, sepertinya masih mungkin saya nggak tahu waktu Agung di sana, Tri Agung di sana apa masih ada itu jemputan sebelum akhirnya ada tol dan sebagainya, yang mungkin udah lebih mudah lagi kita untuk ke gereja. Dan awal-awal dari
di sana masih sebulan tuh berapa kali pulang ke Jakarta. Sampai saya ketemu dengan Pendeta Suhardi. Ya mungkin sekarang di tempat Arli ya, Iya, Suhardi. Semoga beliau masih sehat. Dia cuma bilang begini, Dince, karena kita sering ke Jakarta ya, paling sekali atau gitu, terus dia bilang, kamu tahu nggak apa yang Tuhan bilang sama Petrus? Nah, pendeta yang mana? Aku bilang, kan Tuhan bicara langsung ke Petrus, ada waktu dia mau disalib atau waktu dia mau pergi, waktu dia mau ini, bahwa dia bilang, apakah engkau mengasihi aku? Kalau mengasihi, terus kan Petrus sampai marah, kenapa gitu? Ditanya beberapa kali, kalau engkau mengasihi aku, peliharalah domba-dombaku. Terus apa hubungannya Pak Pendeta? Aku bilang itu. Terus dia bilang, kamu tahu nggak, domba itu kan nggak bersih, nggak apa, bandel, suka lari-lari segala macam, nggak gampang pelihara domba katanya gitu. Nah, kamu di sini katanya, kamu udah dikasih kesempatan sekolah di UNAI, sekarang tugas kamu untuk melayani di sini. Maksudnya, ya kamu jangan pergi-pergi katanya, karena gereja kita kecil. Jadi kamu yang udah dari UNAI itu harusnya itu sebenarnya maksud Tuhan kamu dikirim ke sini untuk itu. Aku kaget juga dengernya, terus oke. Terus maaf Dince, waktu kita tinggal 2 menit. Sesudah itu saya memutuskan untuk tetap bergereja di Cilegon, di Serang sampai seterusnya, dan hanya pulang sekali-sekali. Dan ternyata Tuhan mengirim saya ke Cilegon, ke KS itu ada maksudnya, itu untuk pelayanan di Jemaat Serang. Di situ saya pernah PA, swasapa dan sebagainya, dan kita anak-anak pernah saya PA pernah ke sekali Kayen, camping dan sebagainya. Jadi mungkin kalau kita lihat, aku lihat kesaksian teman-teman, waduh gimana mereka perjuangan untuk jadi Advent. Terus saya mungkin udah 3 generasi Advent nggak ngalamin seperti itu, tapi rupanya Tuhan punya maksud lain. Pengalaman saya yang tidak pernah ada kesulitan untuk hari Sabat dan sebagainya, karena pendidikan dari SD, SMP, SMA sampai UNAI di Advent adalah bekal untuk melayani orang-orang muda yang di dalamnya. Jadi sampai sekarang juga saya masih suka untuk Pathfinder, Master Guide, yang kiranya dimanapun kita berada, kita dapat menjadi berkat dan dapat melayani walaupun di gereja kecil. Jadi nggak harus gereja besar. Justru mereka lebih membutuhkan akan pelayanan kita di jemaat-jemaat yang masih baru bertumbuh. Demikianlah sekian saya, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Dince, amin. Terpujilah nama Tuhan atas malam yang indah dan pimpinan Tuhan yang telah ditunjukkan kepada Saudari Dince. Baiklah, kita akan mendengarkan lagu tema Angkat Nafiri. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, Yesus kan datang. Angkat nafiri dan bunyikanlah, angkat nafiri dan bunyikanlah. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan oleh Saudara Tigor Panggabean. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Salam hormat bagi semua rekan alumni yang senior, yang seangkatan, dan juga yang junior. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus.
Saya ada waktu 7 menit ya, jadi sulit untuk menyampaikan. Kebetulan jatah saya harusnya hari Sabtu, jadi harus merubah. Daripada tergesa-gesa, akhirnya saya santai saja. Yang saya ingin saksikan ya dari Zoom ini adalah Zoom ini tidak pernah bertambah ya, jumlahnya sekitar 150. Waktu pertama kali hadir, saya perhatikan saya paling senang melihat Pendeta Kuntarap ya. Beliau selalu hadir, aktif. Demikian juga saya perhatikan beberapa teman-teman yang lain, warga Hutapea, Pendeta Rudolf Sagala, Pendeta Tambah, dan juga beberapa ya, saya perhatikan selalu hadir. Begitu juga Bang Jakupal Hutapea ya. Dan saya perhatikan juga Brother David Sujoko ya. Jadi sesudah acara selesai dia tetap hadir. Ini adalah satu contoh yang baik ya. Laskar-laskar doa. Jadi jangan kita kalau sudah selesai nanti kita tidak hadir ya. Biarlah kita menjadi laskar yang tersisa. Jadi setiap acara itu harusnya bertambah. Jangan mentok di 150. Tuhan nggak akan pernah datang kalau mentok terus. Dan semangat ini harus kita sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi jangan hanya perwakilan aja. Mungkin dari David Sujoko ada berapa orang yang hadir? Mungkin 5 mungkin ya. Jadi perangkatan hanya sedikit yang tersisa ya. Jadi saya rasa laskar doa harus tetap bertahan ya. Dan hingga acara ini kita tidak tahu berakhirnya kapan, terus bertambah. Jangan di 150. Saya juga terkejut ya. Saya tidak pernah menampilkan wajah saya. Tapi waktu saya ditampilkan saya sakit. Hampir pingsan. Waduh. Saya pikir kuasa kejahatan tidak menyukai wajah saya tampil di acara alumni UNAI ya. Memang saya tidak suka ya. Tapi karena saya ada kemauan dan dikuatkan oleh saudara saya Ucok ya. Jadi Tuhan kuatkan dan mudah-mudahan ini dapat terus saya lakukan untuk dapat hadir di acara kebaktian alumni ini. Baik, saya coba berbagi firman Tuhan, tapi mungkin akan terburu-buru. Sabar mendatangkan damai atau mujizat masih ada. Ini saya menceritakan masa kecil saya, ya, khususnya orang tua saya, dan ini yang menyebabkan saya tetap bertahan di dalam lingkungan kebenaran Advent, ya. Kami tinggal di Cimahi tahun berapa itu? Tahun awal 60-an. Ini model rumahnya itu kita tinggal di sebuah ruko ya. Jadi lingkungan kami itu terdiri dari bermacam suku, ada Cina, Batak, Pakistan, India, Jawa, Sunda, bermacam-macam. Dan bermacam agama. Pada saat itu orang tua kami baru mengenal kebenaran ya dari tentara ya, jadi sangat mencintai pekerjaan penginjilan ya. Jadi rumah dijadikan tempat penginjilan, di mana di situ banyak kegiatan dan berbagi sembako. Banyak jiwa-jiwa yang ditarik di dalam menjadi Kristen ya. Tetapi sudah sembako berhenti, banyak yang pada keluar lagi. Dan kehidupan orang tua saya itu memilih kehidupan seperti Yesus ya. Jadi dia selalu bangun pagi, seperti Markus 1 ayat 3, dia selalu bangun pagi dan berdoa di pagi subuh ya. Tapi karena rumah kita dipakai penginjilan, tetangga tidak menyukai ya. Jadi tetangga tidak menyukai, mereka menunjukkan sikap yang tidak baik, memusuhi, tapi tidak secara langsung, hanya dapat dirasakan dari hubungan sehari-hari.
Tapi orang tua saya selalu berserah kepada Allah dan menjadi seorang Muslim. Ya. Muslim itu artinya berserah kepada Allah. Jadi orang yang berserah kepada Allah itu adalah Muslim. Dan ini ayat yang bukan ayat, tapi tulisan Roh Nubuat dari Kehidupan Sejati, dikatakan peperangan melawan diri sendiri merupakan peperangan yang terbesar yang pernah dilakukan. Penyerahan diri, memasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah, mengharuskan satu pergumulan. Tetapi jiwa itu harus lebih dahulu diserahkan kepada Allah, barulah dapat dibaharui di dalam kesucian. Jadi disinilah orang tua saya ini dari seorang tentara, dari seorang pejuang 45 berubah menjadi orang yang berserah kepada Allah, melayani. Tidak pernah marah ya, walaupun dimusuhi tidak pernah melawan kembali. Bangun pagi merupakan kebiasaan orang tua kami ya, khususnya dalam hidupnya. Setiap subuh Bapak selalu naik ke atap rumah berdoa sama Tuhan agar diberikan ketabahan untuk menjalani hidup sebagai orang Kristen. Ini juga yang selalu ditekankan kepada kami anak-anaknya. Namun ada satu perkara, waduh udah mau 7 menit ya. Ada satu perkara yang membuat panas hati Bapak ya. Jadi ada serangan fajar. Serangan fajar itu jadi kalau kita ruko zaman dulu depannya bangunan, tapi belakangnya itu dari bambu-bambu. Jadi saat mau berdoa ada serangan fajar ya, rupanya banyak kotoran manusia dilempar ya. Jadi dari arah posisi kotoran itu kita tahu, orang tua saya tahu dari mana arahnya itu. Sebagai seorang mantan pentempur, hati Bapak sangat panas. Namun sebagai orang Kristen Bapak hanya dapat menarik napas dalam agar emosi tidak meledak ya. Hati yang selalu bersabar. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi itulah yang dilakukan oleh orang tua saya. Memang kejadian tersebut tidak terjadi setiap hari atau setiap minggu. Tetapi perkara tersebut benar merupakan suatu penghinaan, merupakan sesuatu yang menyakitkan bagi orang yang mendapatkannya. Pada satu hari, ternyata Pak tetangga ini sakit keras ya. Tetangga ini adalah seorang haji ya. Seorang haji di awal 60-an merupakan seorang yang luar biasa. Menjadi haji adalah suatu yang sulit ya, karena melakukan perjalanan bisa berbulan-bulan bahkan bertahun dan tidak kembali. Bahkan sebelum nyampe sudah meninggal, mayatnya dibuang di lautan atau meninggal di tanah suci Mekah, dikuburkan di sana. Jadi seorang haji itu sangat dihormati pada masa itu. Akhirnya tetangga sakit keras karena hubungan kami tidak baik, jadi kami pun tidak, orang tua kami tidak begitu peduli lah ya. Hingga satu hari, di hari Sabat siang, saya masih ingat, sehabis pulang gereja, ketika kita hendak membuka pintu, kerabat dari Pak Haji ini datang, menunjukkan sikap yang tidak bersahabat, secara tidak langsung, tapi sekarang dia tersenyum dengan manis ya. Kerabat bertanya kepada Bapak, Pak Gabe, Pak Haji sakit keras, dan keluarga Pak Haji meminta Bapak untuk datang menengok Pak Haji yang sedang sakit. Akhirnya Bapak datang ke sana dan kemudian menemui keluarga mereka. Saat mendekati kamar Pak Haji, istrinya langsung datang menyalami Bapak sambil menangis. Pak Gabe, tolongin Bapak, tolong dihampura atau dimaafkan.
kesalahan Bapak sudah banyak menyakiti hati Pak Gabe. Tolong dimaafkan, tolong direlakan Pak Haji pergi damai. Demikian kira-kira percakapan itu sesuai yang diceritakan kepada Bapak oleh Bapak saya ya. Jadi keluarga Pak Haji ini minta didoakan agar meninggal ya, bukan minta kesembuhan karena susah meninggal. Jadi kemudian Bapak pun meminta izin, dia akan berdoa. Kalau selesai berdoa, tolong diaminkan. Kemudian Bapak berdoa, doanya singkat, seperti doa orang Kristen biasanya. Dan amin, mereka pun mengucapkan shalawat, ya la ilaha illallah. Jadi kalau orang Muslim mengucapkan shalawat, Islam berarti dia diselamatkan ya. Jadi pada Sabat sore itu, Bapak menghantarkan Pak Haji ini bersama kerabatnya ke kuburan. Orang benar akan dimusuhi ya. Seringkali orang menganiaya kita supaya kita berhenti mengabarkan kebenaran. Tapi kalau kita tetap setia, meskipun dianiaya, kesetiaan kita akan menjadi sebuah kesaksian yang sangat indah dan luar biasa. Jadi ini memang tertulis dalam firman Tuhan, dan saya tidak bacakan karena sudah singkat waktunya, dan akhirnya semua menjadi happy ending ya. Kita diterima sebagai orang Kristen, bahkan saya bermain, belajar mengaji, dan puji Tuhan ya. Jadi pengetahuan keislaman saya sangat lumayan ya. Dan sekarang ini setelah pandemik, saya menggunakan pengetahuan kita untuk melayani, karena saya melihat dalam wajah Ucok itu ada figur orang tua saya. Jadi puji syukur, walaupun kita teraniaya seperti saudara kita, anak saudara kita dari Ridwan di Lampung, tapi percayalah, Tuhan akan muliakan. Jadi kalau kita dianiaya, tetap bertahan dan bersyukur, karena kita diberi karunia teraniaya. Itu kata Ucok ya. Jadi semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih. Semoga kesaksian yang singkat ini bisa menguatkan kita dalam kehidupan kita, dan kita tetap bertahan ya. Ingat, kita tetap bertahan, jangan mundur dari Laskar Doa hingga acara ini Laskar Doa berakhir ya. Kita tidak tahu sampai episode berapa, tapi kita harus dukung. Sebagian sudah berguguran, tapi karena ada tugas negara. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Tigor Panggabean untuk firman yang begitu indah, mengingatkan kita untuk mempraktekkan kehidupan orang beriman dengan meneladani kehidupan Yesus. Terima kasih, Pak Tigor. Saat ini, sebelum kita memasuki doa ACST, saya akan memanggil para pembawa doa untuk tes mic. Saudara Edison Sinurat. Siap. Terima kasih. Ya, Saudari Linda Simatupang. Ya, ada. Terima kasih. Saudara Lambros Yohotang. Amin. Terima kasih. Dan Saudara Pontas Silain. Hadir. Baiklah, kita akan memasuki doa ACST. Kami persilakan. Baik, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di sorga, segala puji-pujian dan hormat bagimu, ya Allah, Tuhan kami. Oleh karena kasih setiamu yang tiada berkesudahan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, atas orang-orang yang takut akan Engkau. Kami hendak mengagungkan Engkau, ya Allah, Raja di atas segala raja, yang berkuasa di bumi dan di sorga, dan yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan yang menjadikan kami manusia, kasih-Mu yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Kami puji Engkau ya Tuhan, yang sudah memberikan segala keperluan dan kebutuhan hidup kami. Amin. Kami puji Engkau ya Tuhan, atas kasih-Mu yang luar biasa,
atas pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib di Bukit Golgota, demi untuk memberikan jalan keselamatan bagi kami manusia. Pujilah Engkau ya Tuhan, dan biarlah segala yang bernapas muji Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di sorga, ampunilah kami akan kesalahan kami, sebab kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, ampunilah kesalahan saya secara pribadi. Ampuni kami yang hadir ini pribadi lepas pribadi, sehingga doa yang kami sampaikan berkenan kepadamu. Bapa yang baik, ampunilah juga dosa dari bangsa kami, bangsa Indonesia. Ampuni dosa dari para pemimpin gereja Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami, umat-umat-Mu, sehingga kami layak dan berkenan kepadamu. Bapa yang di surga, tolong kami ya Allah, penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskan kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Kadang-kadang kami sering melukai hati-Mu. Kami sering mendurhaka, bahkan memberontak terhadap-Mu, menyakiti hati-Mu. Dan kadang-kadang kami sesat, kadang kami kurang percaya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami mendapat yang baik daripada-Mu. Ampunilah kesalahan kami, Bapa, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ambillah kami, Tuhan, menjadi milik-Mu. Doa ini akan disambung oleh Saudara Pontas. Tuhan Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhan kami dapat bersua dengan alumni yang telah memberikan kesaksian yang luar biasa. Mereka melakukan pekerjaan penginjilan. Dengan mendengar ini Tuhan, hati dan iman kami dikuatkan. Puji dan syukur Tuhan karena Engkau demikian setia, Engkau demikian baik, Engkau demikian murah hati, adil kepada kami. Kami juga mengucapkan puji dan syukur Tuhan karena Engkau memberikan kami kekuatan melewati segala rintangan, memberikan kami kesehatan yang prima, memberikan kami rezeki yang cukup Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik kepada kami. Bapa di surga, kembali kami memuji muliakan nama-Mu, dan kami menyatukan hati pikiran kami semua yang hadir pada saat ini dan Tuhan untuk menyampaikan permohonan dan meminta kepada Tuhan segala keperluan. Kami manusia, Tuhan, sangat membutuhkan dan berharap kepada Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu. Hal-hal yang sangat kami butuhkan pada saat ini, kecurahan Roh Kudus untuk semua umat Tuhan. Dengan demikian kami memiliki kelompok doa. Hati kami membara, berani untuk menginjil, melayani. Dan akan terbentuklah Tuhan grup-grup penginjilan, Center of Influence. Biarlah Tuhan dengan Roh Kudus itu akan menyiapkan kami juga untuk menerima hujan akhir dan menyiapkan kami ke surga. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk para pimpinan gereja dari General Conference, Divisi Uni, daerah, khususnya para gembala jemaat penatua, agar sungguh-sungguh mencari anggota yang hilang. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu juga bekerja bagi kami semua untuk ikut ambil bagian anggota jemaat. Biarlah rumah tangga kami, Tuhan arahkan untuk mengadakan renungan pagi, belajar sungguh-sungguh firman Tuhan dan renungan sore. Hal yang kami sangat butuhkan saat ini juga Tuhan adalah anak-anak kami penggunaan HP. Bahkan ibu-ibu kami semua, iblis bekerja sehingga penggunaan HP ini tidak terkendali.
Bantu anak kami dan kami semua Tuhan, supaya menggunakan HP ini untuk sarana penginjilan. Kami mendoakan pimpinan pemerintah kami Indonesia dan Malaysia, agar diberikan akal budi dan kebijaksanaan untuk melakukan dan memimpin negara ini sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami diberikan kebebasan untuk menginjil. Secara khusus hamba-Mu juga berdoa untuk lembaga Tuhan Unai, rektorat, staf dosen, dan semua yang melayani di sana. Karuniakanlah Tuhan kebijaksanaan, karena melalui lembaga ini kami sudah lebih sungguh-sungguh. Mereka bisa mendidik dengan mahasiswa menjadi perkakas Tuhan di kemudian hari. Bapa, kami adalah manusia yang lemah oleh karena dosa. Begitu banyak umat-umat Tuhan yang kami tidak melihat mereka. Oleh karena berbagai halangan, penyakit, penderitaan yang kami alami saat ini, kami tidak mampu. Biarlah yang sedang sakit Tuhan, atau yang sedang pemulihan, ya, atau sudah sehat tapi sempurnakan, dan bahkan kami semua untuk menjaga tubuh kami supaya kami persembahkan kepada menjadi persembahan yang hidup. Amin. Mereka yang sedang menderita, Saudara Effendi Simarmata, Pendeta Bahasa Sumarna, adik Pua Pak Pahan, umur 9 tahun, membutuhkan mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Saudara Marcelin, proses pemulihan. Pendeta WH Purba dan Ibu Purba. Saudari Ina Salopa. Saudara Sunggul Naibaho. Saudara Henry Poluan di Rumah Sakit Ciputat, Banjarmasin. Ciputra, Banjarmasin. Saudara Henry Krompis, proses pemulihan. Saudara Abe Lao, Jemaat Cakung. Saudara Nalom Limbong, Saudara Esther Lumenggaul, Saudara Simon Sumardi, Dr. Zaimar Sitorus, Saudara Roni Sinaga, Pendeta Sugiatna Martaja, Saudara Ruben Supit, Saudara Istra Sinaga, demikian juga Glory Wangia, Bapak B. Simanjuntak, Saudara Rasjono, Saudara Grace Kapoyos, Saudari Aneke Rey, Saudara Chelsea Sinaga, Saudara Peter Salopa, Arnold Manihutu, Saudara Meti Santoso, Kesti Sianturi, Dr. Sihan dan Ibu, Saudara Angela Lingga, Saudara Bapak Hans Mandalas, Grace Hutauruk, Saudari Ramos Tambah Melau, Saudara Sahala Panjaitan, adik Kamuel, cucu dari Gori Segala. Demikian juga Saudara Esther Simanjuntak, istri daripada Pak Ridwan, dan juga anaknya Karel Pasaribu. Bapa di surga, mungkin ada yang lain. Engkau melihat tubuh mereka yang keadaan lemah. Sebagaimana Engkau menjamah tubuh umat-umat-Mu yang dulu, kiranya jamahan itu menjadi bagian mereka. Berikan yang terbaik, teristimewa, sembuhkan rohani mereka supaya mereka berharap dan berserah diri kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang berduka di Sumatera, keluarga si Hombing Sagala. Biarlah Tuhan penghiburan dari surga untuk mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan yang sedang berlangsung kantor GMK DNT, SMK Advent Surya Nusantara, rencana pembangunan Gereja Gracia dalam proses pembelian tanah, Gereja Villa Nusa Indah dalam proses pembelian lahan, mendoakan penginjilan WKB 2023 di Pontianak sebagai penginjilan kota, mencapai tujuan setiap distrik mengorganisasi satu gereja yang baru pada tahun 2025. KKR Net 2023 Tuhan, yang akan berlangsung 30 April sampai 27 Mei, melalui Hope Channel, oleh para dokter dan seluruh RSA dan UYKB dan UYKT. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk Tuhan telah berikan 60 tahun lahan dikuasai oleh keluarga Sigagian Jemaat Salemba. Tuhan telah berikan dan memenangkan umat Tuhan. Dan mereka sekarang membutuhkan begitu banyak dana untuk
mengganti kerugian keluarga Siagian. Berkati keluarga Siagian Tuhan, supaya proses eksekusi berjalan dengan baik. Berkati semua ya sekolah-sekolah pendidikan Tuhan yang akan menerima mahasiswa teristimewa perguruan Advent Salemba yang sekarang ini sedang berjalan. Biarlah Tuhan Engkau melihat dari surga segala permohonan kami, bila mana permohonan ini kurang sempurna, Engkau berikan yang terbaik. Biarlah kami dalam hidup ini dan yang hadir semua mendoakan hal yang sama dan berharap kepada Tuhan saja, karena rencanamu penuh harapan bahagia. Berkati seluruh kami Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan, dan terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selesai. Tolong di-unmute. Selesai, Erli. Terima kasih atas doa-doa yang sudah dilakukan. Kami maaf tadi saya punya internet agak terputus. Kami mengucapkan terima kasih atas doa ACST yang telah dibawa oleh pembawa-pembawa doa. Acara ini telah selesai. Rangkaian acara kita pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih kepada seluruh partisipan. Dan kami akan serahkan kepada koordinator doa, Ibu Christine Sitorus atau Bapak John Situmorang. Baik, puji Tuhan, Angkatan 80 sudah kembali melayani dengan luar biasa. Kami sangat terberkati dengan acara yang sudah dipimpin oleh Ibu Erli Ambunan. Terima kasih juga untuk doa buka oleh Ibu Lili Sinurat. Cuman saya tidak tahu yang menyanyi itu siapa tadi lagu pujian. Saudara Joni Panden Solang. Oh ya, terima kasih untuk duetnya ya. Terima kasih juga untuk kesaksian yang luar biasa. Memang kita ini kalau sudah di Advent, sudah lama, bagaimana ya kita mau bertumbuhnya seperti apa. Dan ternyata Unai membuat kita bertumbuh. Kita tidak boleh statis, kita harus terus berkembang ya. Terima kasih. Itu kami terberkati dengan kesaksiannya. Terima kasih juga firman dari Bapak Tigor Panggabean. Ya, itu luar biasa ya bagaimana kita menjangkau sepupu kita. Terima kasih juga kepada para pendoa, Bapak Edison Sinurat, Ibu Linda Simatupang, Bapak Pontas Silain, dan juga Bapak Lamroh Sihotang. Inilah yang sudah melayani kita, dan kita terus berdoa. Hari ini sudah hari ke-167. Dan kalau ada 156 partisipan, itu minggu depan harusnya sudah 200-an. Ya. Kami harap semua yang angkatan 80 jangan pergi-pergi lagi, tapi terus dukung acara ini sampai Yesus datang. Itu saja intinya ya. Jadi terima kasih untuk pelayanan. Kita ketemu lagi besok pagi. Silakan saling sapa menyapa. Oh, ada pengumuman kah, Bapak Sitomorang? Kalau tidak ada ya sudah, kita lanjut saja. Selamat pagi. Ada pengumuman. Oh, silakan. Silakan Erli untuk angkatan 80. Angkatan 80 mungkin bisa tinggal sebentar karena kita akan mengadakan sesi foto. Oke. Jadi kita boleh keluar karena yang 80 mau difoto. Sepertinya ini diupdate ya. Narsis. Tepuk kartu kepada semuanya. Terima kasih. Kasih semuanya. Terima kasih Indonesia kesaksiannya. Terima kasih pendeta. Terima kasih juga ini Makasih rumah ya. Angkatan 80. Pagi pendeta. Terima kasih firman-Nya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin. Terima kasih.